pilihan tukang ini. Nah, kita bisa milih tukang sesuai yang direkomendasikan. Yang paling atas Kok nangis napa? Ini yang paling direkomendasikan. Leki nangis napa? Yang Mah, paling bagus Leki nangis lu. paling dekat sama alamat kita. Oke, sip. Bisa isi foto apa sih yang rusak, misalkan plafon atap rumahnya bocor. Nah, di sini dikasih foto yang plafon atap rumahnya bocor. Di sini ada tombol untuk ngisi alamat. Itu akan masuk ke sini. Oke. Ini setelah diisi, kita bisa menjadwalkannya. Itu kita bisa pilih tanggal pembayarannya. Oke. Kalender bagus kalian bikin sendiri atau kalian bikin sendiri kalendernya? Asya hilang. Aku cuma memuji UI kalian, mantap sekali. Dalam waktu sehari 2 hari tiba-tiba seperti ini, hebat sekali. Maaf Kak, tadi mati laptopnya. Sashanya mati ya? Ininya, koneksinya. Oke. Mau lanjut dulu atau mau nungguin dulu atau ada salah satu yang bantuin? Lanjut aja Kak. Oke, silahkan. Lalu setelah itu ada button sesi pengerjaan. Itu kita bisa pilih mau sehari yang dari jam 8 sampai jam 5. Lalu pagi dari jam 8 sampai jam 12. Lalu sore dari jam 1 sampai jam 5. Tapi kita juga harus milih yang sesuai dengan besar kerusakannya juga. Setelah itu masuk ke pembayaran. Di pembayarannya itu ada total pembayaran. Di situ ada harga 524.000. Lalu ada kode pemesanan. Lalu juga ada nomor virtual account yang akan hilang secara otomatis bila tidak ada pembayaran selama 24 jam. Oke. Sorry, kayaknya ada typo deh, itu harusnya detail pembayaran bukan pembayaran. Iya Kak, maaf Kak. Nggak apa-apa, santai-santai. Cuman ngasih tahu aja. Terus dari situ? Lalu di bawahnya ada cara pembayaran, bisa menggunakan Tukapai, bank transfer, atau tunai. Lalu semisal kita pilih bank transfer. Nah, lalu masuk ke detail pembayaran. Di dalam detail pembayaran itu ada terletak promo. Misal kita pencet diskon 50%, harganya akan terpotong 50% secara otomatis. Lalu lanjut, di situ ada pilih pembayaran. Di situ ada bank transfer sama kartu. Setelah itu ada struk pembayaran. Setelah lanjut ada halaman yang pilih pembayaran itu ada kartu tuh, maksudnya kartu apa ya? Lewat ATM. Kalau bank transfer itu lebih kayak ke online. Oke. Terus? Setelah itu ada halaman pembayaran. Terima kasih. Baru sampai situ sih Kak. Oke. Berarti
Yang kurang apa nih? Halaman yang belum. Chat, terus notif, keranjang sama itu profil. Profil. Oke. Ada halaman notif. Notif itu notifikasi ya? Maksudnya. Iya Kak. Oh, oke. Ini halaman keranjangnya ya. Oh, oke. Berarti Iya Kak. sebenarnya udah ada draftnya tapi belum dirapihin gitu ya? Atau ini udah mau pakai yang ini? Ada yang sudah ada yang belum. Tapi yang keranjang ini sudah ada tapi belum dirapihin. Mungkin juga yang profil itu juga udah ada, cuman belum dijadiin satu Kak. Oke, siap. Nah, sebelum lanjut lagi, ini berarti udah kelar. Kalian ada lagi yang mau dipresentasiin? Mah, kipasnya agak naikin, dengerin mah. Mungkin Aisyah atau Davin. Itu yang, halo, masuk kan? Ya, halo? Kedengeran? Itu yang promo diskon itu Mm-mm. voucher ya Kak. Jadi kalau customernya mau pakai voucher ya ntar ada di sini, kalau nggak pakai voucher ya di sini gitu. Oh, Jadi dari kita nggak nyantumin di sini, nggak sesuai vouchernya yang dia pakai aja. Gitu sih Kak. oh, enggak sih. Cuman kalau misalnya tadi kalian ngomongin, kalau misalnya kalian yang halaman diskon ini kan apa? Kalau misalnya kalian ngomongin voucher, biasanya kan harusnya ada area yang masukkan kode voucher gitu. Nah, area masukkan kode voucher itu di mana? Kalau di sini mungkin daripada apa bentukannya seperti ini nih, diskon kayak gini, mungkin apa nggak lebih bagus kayak text field yang kayak gini, kayak masukkan kode voucher gitu. Kalau misalnya bentuknya diskon ya. Kalau misalnya bentuk promonya yang kayak gini, yang apa? Yang kayak misalnya dia sekali pakai diskon 50% ada, terus nanti setelah dipakai terus hilang, bisa juga. Tapi lagi-lagi itu terserah kalian promonya tuh seperti apa kalau di apps kalian, gitu sih. Baik Kak, nanti kita tambahin lagi Kak. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi sebelumnya? Lagi yang lainnya? Tas yang merah di depan agak salah. Kalau untuk fitur utamanya kita itu sudah cukup belum ya Kak? Atau masih ada yang kurang? Secara flow-nya sih menurut aku udah cukup banget sih. Ini maksudnya untuk sampai proses memesan ya, itu sudah cukup banget. Paling ya yang aku tanyain yang bagian promo ini sama apa pilih pembayaran, nggak tahu sih ini bahasanya kartu atau apa, aku belum ngecek lagi apa harus set ATM atau kartu, aku belum tahu, tapi ini juga minor banget, ini nggak terlalu apa-apa. Terus kan apa kalau misalnya masalah keranjang sama ini kan beda flow ya, dan apa kalian juga udah ada draftnya, jadi itu harusnya sih nggak terlalu masalah. Kalian mah sampai hari Sabtu juga harusnya udah beres. Selain itu ada pertanyaan lagi? Enggak. Tadi kan kita ada mentoring bareng Kak Eko kan Kak. Nah, Kak Eko itu kita harus ngasih apa background. Kira-kira gimana ya Kak backgroundnya? Background tuh apa ya maksudnya? Yang belakangnya itu kok, yang untuk latar belakangnya. Oh yang ini? Ya Kak. Rada kosong katanya. Oh. Selain itu, tapi secara yang bukan tampilan, tapi secara keseluruhannya ada lagi nggak ini komentarin selain itu? Masalah pemilihan tukangnya Kak, yang tukang besi, tukang kayu, tukang cat dan lain-lain itu.
Kenapa katanya? Katanya sih harus sesuai dengan pengerjaan. Karena tukang di Indonesia katanya kebanyakan tuh sudah bisa beberapa kategori gitu loh, Kak. Sudah ahli di bidang manapun. Jadi maksudnya kayak satu tukang dia bisa beberapa. Ini bener nggak yang aku tangkap? Jadi misalnya Pak Rahardi ini dia selain juga tukang kayu, dia juga tukang cat gitu. Ya kalau itu mungkin tergantung Pak. Enggak maksudnya si Kak Eko itu maksudnya apa? Nah, aku nggak kurang nangkep. Jadi mungkin menurut Kak Eko tuh kayak misalkan kayak mau benerin rumah atau benerin kamar mandi atau dapur kayak gitu, Kak. Oh. Tapi berarti dari apps kalian sendiri ada yang perlu diubah nggak untuk memilih membuat pesanannya ini berdasarkan masukan dari dia? Ada, Kak, nanti kita sesuaikan juga. Oh, tapi itu kalian nggak masalah untuk itu? Atau ada yang bingungin? Ada yang perlu kalian tanyain nggak? Sudah enggak sih, Kak. Kalau yang itu, kalau yang background itu masih rada bingung. Oh, kalau aku sih jujur aku nggak masalah ya dengan background kayak gini. Kalian masalah nggak? Enggak sih, Kak. Aku enggak, Kak, tapi katanya Enggak. Sorry. Colorful. buat lebih berwarna biar menarik gitu loh, Kak. Oh, Nah, ini juga baru awal launching gitu, Kak. Jadi biar semenarik mungkin. eh, kalau pendapat aku, menurut aku sih nggak perlu karena kalau aku pribadi ini kan fotonya udah warna-warni. Jadi kalau misal udah ada background tambahan lainnya, menurut aku nanti jadinya malah kepenuhan. Kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngikutin Kak Eko, gimana ya? Kalau aku mungkin sih yang aku lihat sih kebayangnya ini sih warnanya ini terlalu hitam. Jadi kalau yang aku kebayang sih tadinya mungkin bintangnya bisa dijadiin kuning, ditambahin kuning. Itu sih, terus habis itu mungkin ininya ubah warnanya jadi wah enggak, ini masih image nih, jangan lupa diubah ke icon. Oh iya, Kak. Maaf, Kak. Jangan, aku nggak marahin ini, jangan sedih-sedih amat, minta maaf. Tapi anyway, ini soalnya kalau misalnya ininya udah diubah warnanya mungkin jadi agak lebih berwarna-warni ya. Ini sih agak terlalu hitam aja sih. Jadi daripada nambah background, mungkin nambah warnanya bisa di situ gitu. Itu sih. Baik, Kak. Mungkin itu juga selera ya, Kak. Iya, jadi maksud aku pas kamu dengerin feedback dari orang, kamu jangan telan mentah-mentah. Jadi kayak pikirin aja ini nih sesuatu yang bener-bener harus diubah. Yang kalau misalnya gue nggak ubah ini, appsnya nggak bisa nyala atau nggak bisa jalan, user nggak bisa pakai appsnya, atau yaitu perubahan yang istilahnya selera. Kayak kalau misalnya tadi yang Kak Eko bilang perubahan tadi yang membuat pesanan, katanya itu berhubungan karena tukang di Indonesia aku nggak tahu deh, tadi aku nggak terlalu nangkep jujur. Tapi intinya itu kan sesuatu yang krusial yang harus kalian ubah. Nah, beda tadi sama yang masalah background. Nah, tadi dia bilang alasannya adalah ganti background biar lebih menarik. Nah, kalian yang kalian ambil adalah gimana sih caranya lebih membuat tampilan page ini lebih menarik? Apakah benar harus menambah background atau mungkin ada cara lain yang
untuk membuat ini lebih menarik. Gitu sih menurut aku. Iya Kak, betul. Jadi itu juga ya sama kayak saran aku. Kalau misalnya kalian nggak setuju, kalian bisa bilang kayak, Kak aku nggak setuju nih karena bla 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 gitu. Asal ada alasan yang kalian bilang kenapa nggak setuju dan itu masuk akal, ya kalian pertahankan aja gitu. Itu sih menurut aku. Kak, Ini sih kecil-kecil tapi maksudnya ini kalau misalnya tulisannya coba di konsisten. Kalau misalnya mau caps lock semua, huruf besar semua, atau ada huruf besar kayak gini, membuat pesannya ada huruf gede, huruf kecil, gitu-gitu sih. Nah tapi itu minor. Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak? ajarin bikin prototipe dong Kak. Oke, siap. Nah, itu maksudnya. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut membuat prototype. Oke, siap semuanya? Siap. Kak. Tapi Siap. sebelumnya saya udah pernah nyoba Kak. Biasanya masih awalnya aku juga udah pernah nyobain, cuman hasilnya masih acak-acakan. Oke, siap. Nah, tapi sebelumnya aku nanya dulu nih ke kalian bertiga. Kalian udah punya dasar tentang cara bikin prototype atau sama sekali belum? Kalau aku belum. Aku sudah sih. Davin belum? Aku belum pernah. Belum pernah. Terus kalau tadi Aisyah ya? Tadi Aisyah gimana tadi? Aku juga belum pernah, Kak. Oke. Nah, jadi prototype itu sebenarnya adalah ini kan kalian kan udah bikin ibaratnya kan udah bikin halamannya nih. Nah, prototipenya itu adalah gimana caranya nanti untuk ngebayangin gimana halaman-halaman yang kalian udah bikin ini tampilannya di HP. Nah, aku kasih lihat contoh prototipe ya. Nah, ini nih contoh prototipe dari halaman dari halaman-halaman buat apps ini nih. Nah, ini nih kalian kalau misalnya sekelas lihat tuh ada banyak garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah yang menyambung antara page satu sama page lain. Kasih tahu aku kalau misalnya aku kecepatan, nanti tinggal bilang aja Kak, aku nggak ngerti, Kak, stop gitu ya. Baik Kak. Nah, jadi ini nih di tampilan udah bisa ini ada namanya prototype. Ini oke. Nah, terus habis itu backgroundnya juga. Kita buka dulu halaman Tukaku. Kayak apa sih page Tukaku ini kalau misalnya di layar HP?
Nah, nih kira-kira halaman pertama kalian tuh kayak gini. Nah, gimana cara nyambunginnya ke halaman-halaman lainnya? Cara pertamanya adalah begitu kalian pegang udah ngeklik yang prototype ini, pas kalian klik frame satu frame, ini nih nanti ada titik kecilnya yang bisa kalian tarik garisnya ke page berikutnya. Jadi garis si tanda panah ini menandakan kalau misalnya kamu melakukan sesuatu, nanti berikutnya adalah ke page yang ini. Nah, terus interaksinya itu bisa macam-macam. Tadi kan kayak aku misalnya kasih lihat ada yang apa bisa naik kayak naik ke atas, ada yang bisa langsung geser dari kiri. Nah, itu cara ngaturnya di sini. Yang pertama ini kalau cara untuk men-trigger perpindahannya. Ada macam-macam, ada on tap tuh kalau misalnya diklik, on drag itu kalau misalnya di di drag tuh kan kayak diseret, atau enggak bahasa itu kalau misalnya kamu nge-swipe lah gitu. Nah, while hovering tuh kalau misalnya mouse-nya di ini di terus kan kalau misalnya itu ada kotaknya keluar kan, ada kotak biru, nah itu namanya while hovering. Nah, saran aku kalian sih makainya yang antara on tap apa itu mah? on drag aja. Nah, terus habis itu navigate-nya tuh maksudnya pindah kemana. Nah, dia tuh yang ini tuh adalah Hah? Terus halaman itu nanti akan seperti apa. jatuh ini tuh. Navigate itu berarti pindah. Open overlay, udah kita coba satu-satu. Nah, ini animationnya dia bisa instan tuh, maksudnya langsung pindah. Move in tuh. Nah, ini move in tuh tadi Nggak tanggung jawab. Okay. Nangis, nangis, Blacky nangisan kebanyakan. Ini tadinya aku udah pindahin kan. Tadi ingat ada yang namanya on tap. Jadi kalau diklik dan akan langsung pindah. Nah, ini jadi kayak gini. Coba kalau kita animationnya kita ganti jadi move in. Gimana sih move in? Balik. Tidak berubah. Cepat. Bentar ya, bentar guys. Bentar. Oh, aku sampai. Kenapa? Tapi, kenapa ya? Tapi anyway, harusnya sih ini kalau misalnya kamu tuh intinya sih jadi kamu bisa pindahin ini, kamu main-mainin di sini sih. Aku nggak tahu kenapa, tapi pokoknya, nah jadi intinya adalah kamu tuh tinggal sambung-sambungin icon mana aja sih yang kamu butuhkan, yang kamu butuhin buat pindah ke halaman selanjutnya. Misalnya contoh ya, ini kan aku nyambungin yang daftar ke sini. Nah, ini berarti kan ceritanya aku masih nah, terus itu halaman masuk. Berarti kan halaman masuk ini ke sini. Nah, jadi nanti pas kalau misalnya dilihat balik lagi ke sini. Nah, ceritanya aku mau ngeklik halaman daftar. Dia ke halaman daftar. Nah,
Tapi begitu aku udah nyampe halaman daftar, ceritanya aku mau balik lagi. Nah, berarti kan yang si tanda panah ini kamu sambungin aja ke halaman sebaliknya. Jadi dia yang di sini kamu sambungin ke halaman ini. Gitu deh. Nah, berarti selanjutnya ya tinggal kalian sambungin aja satu-satu. Ini ke sini, ke halaman home. Nah, nanti enaknya juga kalian tuh nanti juga jadi sadar kayak, oh ada nih halaman gue yang kurang atau halaman gue yang ternyata nggak ada nih entry point-nya, berarti gue harus bikin entry point-nya gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Udah gini sih di bawah. Halo? Putus-putus. Agak putus-putus. Kalau putus-putus chat aja mungkin. Halo? Halo? Enggak? Sudah. Enggak. Tadi aku udah coba bikin prototipe di bawah, Kak. Boleh dilihat, Kak. Di bawah. Nah, oh. Wow, kamu Iya, sudah itu, bikin. Hebat sekali. Oke. Masih nyoba-nyoba, Kak. Oke, kita lihat ya. Oke. Lanjut. Bentar. Oh. Kamu emang sengaja ya habis daftar terus login lagi gitu ya? Iya, Kak. Oke. Oke, masuk. Oke. Oke. Oh. Oh, bentar. Oh. Oh, oke. Tadi kalian kayak ada page yang masukin foto ya? Iya, Kak, ada. Oh, ini nanti disambungin aja ke page yang masukin foto. Iya nggak sih? Sudah, Kak. Udah ya? Kok? Bentar ya. Yang di kameranya. Iya, kayaknya belum deh. Soalnya ini nggak bisa keklik. Bentar ya. Soalnya kalau misalnya bisa keklik harusnya sih ada biru-birunya ini. Oke, nanti saya coba lihat lagi, Kak. Oh, jadi cara ngeceknya gitu aja sih. Kalau misalnya belum kesambung, harusnya ada yang biru-biru ini. Kak, terima kasih sudah diingetin. Santai. Paling ini sih menurut aku yang bagian sini nih kalau misalnya mau ini agak satu-satu gimana bikin gimana nggak tahu ya kan pada kenyataannya kan orang usernya kan juga ngisi ini satu-satu, sementara pas aku ngeklik ini semuanya udah keisi. Nah, kalau mau ini nggak perlu ya, maksudnya nggak wajib, cuman mungkin kayak kalian bikin aja kayak misalnya pas diklik ya, diklik satu kali baru yang ini aja keisi, terus nanti pas pilih berikutnya nanti ada pas pilih tukang baru halaman tukang yang isi ini, nanti ada page lagi yang bisa ngeklik si kamera baru nanti ini yang keisi. Kebayang nggak maksudku apa? Kebayang, Kak. Jadi kayak step by step-nya gitu ya, Kak? Step by step-nya gitu, biar biar ngasih lihat nih kayak ini page-nya ini aja, terus ngasih tahu juga step-nya tuh satu persatu. Nanti kita bikin lagi. Cuma maksud ini nggak wajib, maksudnya ada yang lebih penting yaitu kalian nyelesain
halaman ini sih, halaman apanya, halaman belanja ya, halaman card sorry. Nah terus ini nanti dia bisa itu mungkin itu kita bikin untuk corner case Kak, atau kayak si kamu bisa alamatnya gimana, lebih bagus akan buka peta. Cuman kalau kalian tidak mau ini, tapi tanya di kalian apa kalian mau pasti tinggal balik lagi ke yang ini, terserah kalian ya. baik Kak. Terus ya ini paling yang bagian ini satu-satu aja. Sih beginian tuh juga penting karena apa, kalau misalnya gedein biar bisa apa jadi segini ukurannya.
Itu sih guys, kalau misalnya untuk membuat ininya lebih, tampilannya jadi lebih optimal ya, itu aja sih. Lagi-lagi namanya dicoba. Kalau untuk Sabtu Minggu apa yang harus kita siapin ya Kak? Untuk Sabtu Minggu sih sebenarnya adalah nyiapin sampai prototype. Udah sih, sama prototype sama ya siapkan UI kalian yang terbaik aja sih sebenarnya. Sebenarnya sih bisa dibilang yang punya kalian tuh udah oke, tapi ya secara untuk membuat lebih bagus ya tambahin detail-detailnya aja. Misalnya kayak yang halaman ini sih udah oke. Terus yang bikin lebih oke-nya lagi juga karena udah ada hierarki yang jelas nih, ada yang halamannya yang info-info kayak gini kecil aja. Gitu sih. Kalau misalnya masalah improvement, spacing sih. Kalau progres kelompok lain sama kita gimana ya Kak? Kamu mau lihat kelompok lain? Boleh Kak. Iya, Kak. Oh ya, kamu mau lihat kelompok lainnya? Oke. Ini kelompok yang aku pegang juga, Lokerindo. Kalau Lokerindo ini, kalau dibandingin kalian, wireframe-nya dia mungkin lebih lengkap. Kayak dia step-stepnya ini lebih detail, tapi secara UI ya kalian lebih bagus. Jadi ada ininya sendiri, ada kekuatan sama kelemahannya sendiri gitu. Jadi kalau misal kalian mau lebih bagus daripada Locker Indo, kalian UI-nya udah kuat, tinggal tambahin lagi sih halaman-halaman pendukungnya nih, halaman si card sama halaman count gitu. Mau lihat yang lain, kalian mau lihat siapa? Kalau boleh semuanya sih Kak. Nah, jangan semuanya. Ini Jangan semuanya nanti takut. Culture Exchange nih. Culture Exchange dia bikin games sih. Nih. Aku nggak terlalu tahu progresnya dia gimana. Terus habis itu juga karena dia game juga, jadi aku nggak terlalu bisa ngomentarin. Tapi kurang lebih begini. Kita close. Kalau yang warung kita itu gimana ya Kak? Warung kita, bentar ya. Ini mumpung ada coffee break. Kamu kenapa penasaran sama warung kita? Nah, yang coffee break ini yang bisa kamu perhatiin bagusnya dia tuh, jadi dia antara ini masukkan email, tulisan masukkan email sama si button yang di luar tuh seimbang. Nih, kalau misalnya dilihat juga ininya 12, 16, 11. Nah, jadi kalau misalnya saran aku punya kalian itu mungkin bisa dikecilin. Dia kalau misalnya ini 20, mungkin 16 aja. 16 kekecilan ya, coba kita lihat ini berapa sih. Bisa dilihat lagi. Kayak saranku mungkin 16 aja. Kita membuat jadi lebih dalam. Terus untuk yang kayak gini-gini bikin yang warnanya lebih soft aja, abu-abu gitu.
Nah, ini kan jadinya apa? Kelihatan lebih enak gitu dilihat, nggak terlalu hitam gitu. Itu sih. Kak, kalau rekomen teks yang bagus itu biasanya apa ya? Teks. Iya. Sebenarnya menurut aku teks kalian tuh nggak masalah. Yang lebih masalah, bukan masalah ya, tapi kayak yang bisa diimprove itu adalah misalnya ini spacingnya masih agak terlalu dekat. Coba kalau spacingnya kamu segini aja, kan jadi lebih lega gitu. Kalau enggak mungkin kayak apa ya, coba ya aku ini ya, daripada selamat itu datang di aku, mungkin kayak lebih langsung tukaku, solusi mencari tukang gitu, kan jadinya orang lebih fokus gitu. Kayak gitu sih kalau menurut aku ya, kayak hal-hal kecil yang bisa mengimprove ini kalian gitu. Balikan lagi lalu kita lanjut lagi ya, kita bedah coffee break. Kalau misalnya kalian ada yang mau saran ada yang mau kalian suka dari coffee break atau enggak, coba yang kalian suka dari coffee break apa? Bagus dari coffee break. Warnanya lega. Warnanya. Kalau aku warnanya sama itu Kak, kayak ya tampilannya itu bagus aja sih. Coba kalau bagusnya tuh menurut kamu apa? Apa yang membuat coffee break bagus? Tampilannya bagus. Kayak warnanya terus soft. teks-teksnya. Oke. Jadi nah yang aku bisa point out juga ini sih, pemakaian gradasinya dia tuh bisa dibilang tepat. Jadi dia tuh pakai gradasi di yang kecil-kecil aja, misalnya di kayak gini, atau gradasinya nih yang kayak gini. Tadi tuh nih gradasinya di ini, dia nggak gradasi, tapi tadi nih mungkin kalau misalnya kamu mau di apa, tadi mungkin bukan pakai warna kuning tapi warna yang agak lebih tua dikit gitu. Sini. Atau enggak nih dia cara pakai shadownya juga lumayan lucu. Jadi apa, shadownya ditaruh di bagian ini ada shadow nih buat ngasih tahu nih coffee break gitu. Coba terus ada lagi nggak yang kalian suka dari sini? Kalau diamond ini menurutku biasa sih Kak. Biasa aja ya. Tampilannya simpel, tidak terlalu ramai. Jadi apa yang mungkin kalian bisa ambil untuk milih warna nih? Jadi apa? Dia sama-sama mengambil tone warna hijau, tapi jadinya hijau buat si apa top barnya ini, barnya beda sama buttonnya. Nih ada ini sama ini, sama-sama di hijau, tapi yang satu hijaunya lebih muda, yang ini lebih tua. Terus dia pakai juga warna kuning di yang kecil-kecil seperti ini. Nah, balik lagi ke kalian. Nah, apa sih yang bisa diambil? Nah, kalian kan juga udah pakai nih kuningnya. Kuning sama buttonnya beda. Terus habis itu coba tadi kita lihat yang dia pakai ininya berbeda. Nah, ini namanya coba-coba ya, kita lihat aja nih. Kuning, terus nanti gitu. Atau enggak ternyata kurang cocok nih, ya udah berarti balikin aja ke kuning. Tapi yang berarti yang bisa diimprove lainnya sih masalah ininya sih apa? Nih yang kecil-kecil kayak gini.
Ini bisa diubah, dikecilin jadi 6 bulan. Jadinya kan kelihatan kan perbedaannya, dan apa jadi lebih enak kan ngeliatnya antara ini dan ini. Mungkin apa ini kegedean juga, mungkin bisa dikecilin jadi 18. Itu sih. Coba lihat yang lain. Warung kita, Kak. Warung kita coba Kak. Kenapa penasaran sama warung kita sih? Itu kalian sekolahnya sama ya? Enggak. Dari kita nggak ada kok, Kak. Sekolah cuma satu kita. Oh, oke. Bentar ya. Ntar aku mesti ngelihat dulu. Waktu itu sih warung kita tuh ininya Enggak, Kak, duluan. Oke. Ya, warung kita nggak ada nih Valfikmanya, guys. Maaf. Yang lainnya deh, terakhir. Siapa maunya? Vilas, Kak. Ilas. Iya. Iya Kak, boleh. Oh, ini kalian yang apa? Ini ya yang suka jawab ya, yang kalian penasaran. Kalau ditanya kamu suka jawab. Yoi. Jadi maksud aku juga ini sebenarnya aku ngasih lihat kalian biar ini aja sih, kayak apa? Kalian bisa belajar apa sih yang bagusnya dari punya orang lain gitu. Nah, Mbak, dikomentarin apa yang menurut kalian bagus dari sini. Warnanya dan ilustrasi Kak. Oke. Terus warnanya kenapa dulu warnanya? Warnanya kontras. Ya, Perpaduannya oke. Dari tua dan tua juga. Oke. Terus ada lagi? Passingnya juga kelihatan lebih lega-lega. Hemon. Nah, ini yang ini sih bisa kalian lihat. Jelek. Spacingnya Jelek. dempet tapi terlihat oke gitu. Masih nggak apa-apa dempetnya segini. Jadi bentar, kita bandingin. Salah. Bentar ya. Terus ya. Coba bandingin sama punya kalian. Padahal dia dempet-dempet tapi nggak apa-apa juga. Jadi yang perlu kalian lihat tuh kayak apa ya, ini lagi-lagi ada sense yang mesti kalian latih untuk membuat kapan sih mesti dempet, kapan mesti lega gitu. Nah, kalau menurut aku dia yang menarik itu adalah satu nih, pemakaian ininya sih. Jadi apa, kalau kalian kita copy ya, aku pindahin ke sini karena aku pasti nggak bisa. Nah, punyanya dia itu sebenarnya kalau dibedah ini nih bukan background dari sananya, ini bener-bener apa dia bikin sendiri nih kayak gini. Jadi dia dari ilustrasi kosong gini dia bisa bikin ini nih, si shape-nya ini dia yang bikin sendiri. Terus yang lucu Emon kayak sesuai sama pergerakan orangnya. Menurut aku sih ini kreatif sih. Ini kan ngikutin sama si kaki orangnya. Terus yang lucu lagi gimana? Yang ini
Ini jujur ini bagus juga. Dia tuh apa? Make stroke hitam. Dia sengaja bikin stroke hitam di kotaknya. Nah, itu kayak memberikan kesan tersendiri, kayak kesannya kayak retro gitu ya. Tuh. Nah, apa kotaknya ini dibikin stroke hitam, tapi untuk formnya dibikinnya abu-abu. Nah, balik lagi nih, kalian maunya gimana? Gitu sih. Misalnya nih, kalau yang halaman ini, kalian mau coba ngikutin dia, misalnya si tanggal pengerjaannya ini, kalian bikin pakai stroke gitu. Biar jatuh stroke 2. Karena langsung berubah kan. Bandingin ini sama ini. Padahal cuma nambahin stroke doang, tapi langsung gitu berbeda. Nih, terus habis itu lagi-lagi nih spacing. Biasanya sih aku akan kayak gini, aku biasanya spacingnya 12. Ya, pokoknya segitulah ya 12 gitu. Nah, jadinya kesannya agak lebih lega daripada yang ini, atau enggak sekalian aja bikin langsung 24 gitu. Gitu sih guys, gimana? Sudah lebih mendapatkan inspirasi belum? Sudah Kak, sudah banyak. Sudah, Kak. Atau malah tambah Sudah. bingung ya? Tapi ya, yang begitu-begitulah, yang kecil-kecil, makanya jadi yang masalah UI itu emang perintilan sih. Apa kalian mesti ngeliatin spacingnya satu-satu. Tapi kalau misalnya begitu kalian rapiin, nanti kesannya jadi jauh lebih enak. Itu mana? Ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup Kak. Oke. Kalau aku mau nanya, Kak, ini tapi masalah warna lagi sih. Kalau kuning tuh yang benar-benar cocok tuh sama apa ya, Kak? Nah, oke, coba kita lihat tadi kuning. Nah, ini dia kuning, dia bisa cocok sama ungu. Enggak, ini mungkin lebih orange, tapi dia bisa cocok juga sama biru yang kayak gini. Nah, menurut aku, apa mungkin kayak kuningnya kalian bisa diubah-ubah lagi? Cari kuning yang lebih enak gitu, misalnya jadi kayak gini. Itu makanya kalau misalnya aku sih akan mulainya ke pilih style tiles, yaitu kayak pilih 2 kotak aja. Balik lagi aja kayak kuning apa sih, kalau misalnya aku mau milih warna kuning apa sih enak nih kelihatannya, main juga di sini-sininya. Oh, ternyata kuning ini nih aku suka kuning ini, terus dari situ campur sama kuning tadi kuning sama ungu, atau misalnya kuning sama biru gitu, birunya yang ini. Terus dari situ kalau misalnya kalian udah nemuin kira-kira 2 warna yang menurut kalian cocok, tinggal aplikasiin nih, ini jadinya birunya di sini. Terus habis itu kalian jadinya mungkin kuning, hanya ngikutin ini aja gitu. Jadi ya lagi-lagi emang harus mencoba sih. Mungkin kayak ada beberapa warna yang kayak kalau ditanya kuning bagusnya sama apa, kuning tuh warna yang lumayan netral. Tapi pesan aku adalah kayak carilah warna yang nggak nyakitin mata. Jadi kalau misalnya kalian pilih warna hijau,
Ya jangan pilih hijau yang kayak gini, tapi pilih yang agak agak kalem gitu, atau enggak yang agak gelap gitu. Jadi kalau misalnya kalian pas lihat ke tukang aku lagi sorry ke Vilas, Vilas kan tadi kan enak kan dia milihnya juga ungunya yang nggak terlalu terang gitu. Atau enggak tadi ke coffee break juga dia carinya walaupun terang tapi terangnya di bukan terang yang kayak gini, tapi dia milih terangnya agak agak lebih soft gitu, kesini lebih mendekati ke putih gitu sih. Kalau tips aku memilih warna, kayak ingat kamu sebagai user jangan pilih warna yang nyakitin mata, itu aja sih. Gimana guys? Berarti enak mesti coba-coba sedikit-sedikit gitu ya Kak. Iya, kalau aku sih sarannya gitu aja sih. Mau lihat satu lagi kalian? Terakhir banget. Boleh. Mau Kak. Apa? Pilih deh. Apa Vensa? Salman boleh deh, Salman. Salman apa sih? Hakmi. Hakmi ya? Mau nggak, Sal? Tahu tapi kemarin udah ya kayaknya ya. Ya. Warnanya oranye kayak gitu. Warnanya orange sama kemarin teksnya tuh kalau nggak salah atau foto. Ya, ganti. Apa Oke. guys? Apa? Ganti yuk. Menurut Kak Dira yang bagus yang mana Kak? Kalau nggak salah tangan kedua deh. Mau lihat tangan kedua? Boleh. Kak aku juga udah pernah lihat bagus banget sih. Kalau di rumah seringnya lihat kedua tangan loh. Coba kita lihat tangan kedua ya. Setuju atau mau Hakmi? Terakhir soal ini. Tangan kedua. Tangan kedua Kak. Nah, yang tangan kedua ini, menurut aku, kalau ini sih kalau nggak salah emang anaknya ini udah apa ya, udah punya background sebelumnya sih. Jadi kalian jangan terlalu berkecil hati ya. Ini bahkan udah diomongin sama anak-anak orang yang mentor lainnya kayak, ya ini apa levelnya udah beda aja, nggak bisa disamain sama yang lainnya gitu. Tapi mari kita bedah bareng ya. Nih. Dia pakai warnanya juga lucu sih, warnanya hijau sama pink gitu. Nah, tapi yang bisa kalian ambil bahkan spacing antar ininya tuh juga enak, apa spacing antar box dalamnya ini. Jadi yang dilihat tuh bukan cuma keseluruhannya tapi sampai yang kecil-kecil kayak gini gitu diliatin. Ini apa dia semacam ini ya kayaknya apa bisa beli barang second gitu ya. Tukeran barang second aku nggak terlalu ngikutin sih. Tapi kurang lebih dia juga main sama warnanya juga sama-sama kalian sih, coba apa banyaknya tuh abu-abu, terus habis itu kayak ada hijaunya dikit gitu kan. Sebenarnya kalian juga sama, kalian ada banyak abu-abunya, terus ada kuning, permainan kuningnya gitu. Yang bikin dia kelihatan lebih enak ya itu lagi-lagi spacingnya dia tuh jelas bener-bener pas gitu, kayak pas enak dilihat walaupun kontennya penuh. Terus sih ada komentar nggak kalian tentang si Hakmi tangan kedua? Hanya keren Kak. Tapi kalian jangan apa, punya kalian juga keren di ininya sendiri, kalian sendiri sih menurut aku, karena nggak akan bisa disamain satu sama lain karena emang dari awal uh, kebutuhan page aja berbeda gitu, jadi kalian nggak bisa nyamain kayak gitu. Balik lagi ke kalian, paling ya perbaikin sedikit lagi di spacing menurut aku gitu sih.
Gimana guys? Jadi apa yang akan kalian lakukan selama 2 hari nanti? Jumat nanti untuk persiapan Sabtu dan Minggu? Ngerubah space.